Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, Kamis 18 November tahun 2021. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Untuk mensyukuri semuanya itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami untuk mengerti dan memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahan renungan kita pada pagi hari ini saya pilih dari 1 Samuel pasal 12 ayat 21 yang berbunyi, "Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka." Kesia-siaan menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita hidup sudah punya segala sesuatu untuk memenuhi keperluan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dalam dunia. Punya mobil, punya rumah yang mewah, punya harta melimpah, punya kemewahan, itu bisa dijadikan patokan bahwa hidup kita bahagia di dalam dunia. Tapi tahukah kita bahwa semua kemewahan itu adalah kesia-siaan di hadapan Allah? Bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan yang muncul dari buah-buah iman yang kita hasilkan, itu yang dipandang oleh Allah. Seperti pembacaan kita pada pagi hari ini, jangan mengejar dewa kesia-siaan, karena itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Semua itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan, karena Tuhan hanya memandang buah yang lahir dari iman kita sebagai seseorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib oleh Yesus Kristus. Ini menjadi sorotan yang sangat penting untuk kehidupan kita saat sekarang ini. Kebanyakan orang sudah terbawa arus untuk mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengejar kecerdasan dan keberhasilan untuk menggapai hal-hal yang duniawi dan melupakan untuk menghasilkan buah-buah yang diinginkan oleh Tuhan. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah sangat nikmat. Tetapi kenikmatan itu hanya bersifat sementara, dan kenikmatan yang kekal hanya akan bisa kita rasakan jika iman kita berbuah secara lebat di dalam dunia. Tuhan sangat mengasihi jika kita bisa menghasilkan buah-buah yang berguna untuk kehidupan kita di kekekalan nanti. Yang jadi pertanyaan, apakah kita salah satunya adalah orang yang mengutamakan memelihara iman untuk menghasilkan buah dibanding mengejar kesia-siaan yang hanya sementara kita nikmati di dunia ini? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mau meninggalkan kesia-siaan itu karena itu tidak akan membawa kita untuk berjumpa dengan Kristus. Kita mau berbuah lebat seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ketika kita punya keinginan untuk berbuah lebat dan mengesampingkan hal-hal duniawi, maka Tuhan akan memberikan kemampuan
kepada kita untuk terus menghasilkan buah-buah seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi firman ini akan menuntun kehidupan kami, senantiasa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang bersuka cita, yang berhari ulang tahun. Tuhan tambahkan sukacita mereka, yang berduka cita karena berbagai macam permasalahan hidup. Kiranya Tuhan hiburkan dan angkat setiap beban hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap program-program di tengah jemaat. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar program yang telah kami canangkan bisa kami laksanakan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan untuk panitia pembangunan. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberikan mereka kesehatan dan kemampuan agar pembangunan yang sedang berlangsung ini boleh terus berlanjut, dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami, Tuhan yang akan terus memulihkan bangsa ini. Inilah doa kami ya Tuhan, doa ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.